Shalom, Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Baru setengah bulan kita menjalani tahun 2023, kita telah dan akan menerima firman Tuhan dari Yesaya 48, 49, satu rangkaian itu yang selalu berbicara, jangan putus asa. Unako madele. Mungkin dalam mengawali tahun ini kita mulai gelisah. Tapi semoga firman ini bisa menolong, menopang, dan menguatkan saudara. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan menggumuli firman ini. Kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Inilah firman Tuhan dari Kitab Yesaya pasal 49 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk ibu bapak saudara sekalian. Demikian bunyinya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, jadi begini ceritanya. Setelah bangsa itu keras kepala, menyembah berhala, menentang dan melawan Allah, Allah dipaksa untuk membawa mereka ke perapian, ke pengasingan, kepada kesengsaraan. Lalu mereka di sana mulai merasa lelah, mulai merasa putus asa. Lalu Yesaya satu pasal sebelum ini, pasal 48, mulai dari ayat 12 sampai ayat 16, mulai memberi harapan. Ayat 17 sampai 19, satu pasal sebelum ini, mulai Tuhan menyatakan bahwa aku merindukanmu, hai Israel. Sampai kemudian tidak hanya dia kasih harapan, dia rindu, tetapi juga di ayat 20 sampai 22 dia beri kabar baik penebusan atas mereka. Dan pasal 49 inilah puncaknya. Ada Mesias, ada hamba Allah yang sejati, yang jauh kemudian kita kenal dengan nama Yesus Kristus di dalam perjanjian baru, melangkah maju untuk meraih dan mendapatkan mereka kembali. Dan sesudah itu dilanjutkan lagi di pasal 49 ini, nanti ada 2 kali pengulangan dari ayat 8 sampai 13. Lalu setelah ayat 14 sampai 21, dia mengatakan bagaimana seorang ibu
seperti Allah bisa melupakan bayi Israel itu yang ada di dadanya, umatnya yang ada di dadanya. Dan lalu kemudian 22 sampai 26 dari pasal 49 ini, dia bicara bahwa dialah juru selamat, penebus bagi umatnya. Maka secara perlahan-lahan di dalam kegelisahan kita mengawali tahun 2023 ini, mungkin kita sudah baru setengah bulan sudah mengalami banyak beban dan pergumulan. Ada beban yang bertindih-tindih, ada yang satu belum selesai, pergumulan yang baru sudah datang. Tapi jangan lupa, perlahan-lahan secara tidak sadar kita sedang dibawa pada apa? Puncak dari ayat 49 ini, kita sedang dibawa pada jantung keselamatan itu sendiri. Kita tidak berjalan di tempat sesungguhnya, tapi Tuhan sedang membawa kita pada jantung keselamatan yang tidak hanya bicara soal surga, tapi di tengah-tengah kehidupan kita di tahun ini, di hari ini, esok dan seterusnya. Dari situlah kita ibu bapak saudara mengenal sosok hamba yang kemudian waktu kita sebut dengan Yesus Kristus, sang hamba sejati, Mesias yang dijanjikan dalam Yesaya 49 ini. Pertama-tama siapakah dia? Ayat 1 menyebut, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Dia bicara soal negara maritim. Dia bicara soal sebuah negara atau bangsa yang ada di tepi laut atau mungkin yang melewati laut. Pulau-pulau di sana. Mungkin orang di sana masih menyembah berhala. Mungkin orang di sana sama sekali belum mengenal Allah. Tapi dia adalah hamba yang ada bagi semua orang. Maka mengapa kita tidak boleh dan tidak perlu putus asa? Karena Yesus Kristus dalam masa Epifani ini, muka dengan muka kita berjumpa dengan dia. Dan kita tahu bersama, dia ada buat Anda, buat saya, dan buat kita semua. Di ujung pulau manapun kita berada. Tidak ada pergumulan kita yang terlalu jauh bagi Tuhan, yang tidak terjangkau oleh Tuhan. Pulau-pulau siap-siap selalu buka telinga, dengar-dengaran dengan dia. Lalu kemudian di ayat 2, diperlihatkan lagi di sana seperti yang sudah kita baca dan sampaikan tadi dan kita dengar bersama, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, membuat aku berlindung dalam naungan tangannya, ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Dia adalah hamba yang efektif. Bahasa yang lebih sederhana, dia adalah senjata yang dipersiapkan. Mulutnya diandaikan seperti pedang yang tajam. Maka tidak ada kehidupan yang terlalu sulit, yang tidak bisa dibelah, ditusuk, dimasuki oleh sang hamba yang sejati itu. Dia digambarkan seperti anak panah yang runcing, yang tepat dan kena dengan sasaran. Itulah Allah. Maka tidak ada pergumulan kita yang tidak mudah, tidak bisa, tidak dapat dijangkau oleh Tuhan. Karena dia adalah senjata yang efektif untuk kemuliaan Allah. Maka 2023 ini, mari kita perlahan-lahan juga menyiapkan diri kita sebagai senjata yang dipersiapkan. Sehingga kita tidak menjadi sasaran empuk dari semua serangan dari iblis. Tapi kita menjadi runcing dan tajam, menembus dan menusuk segala apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran Tuhan. Yang ketiga, lalu kemudian diperkenalkan di ayat 3, siapakah hamba itu? Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Dia disebut Israel, memang benar. Dari semula Israel itu nama untuk seorang individu, tapi kemudian dia menjadi sebuah bangsa. Tapi Israel yang dimaksud di sini bukan sebuah bangsa, tetapi Mesias itu disebut sebagai Israel. Artinya apa? Dia adalah sarana untuk kita boleh datang pada Tuhan. Jadi kita tidak perlu gelisah dan putus asa, tawar, pahit dalam menjalani hidup kita. Karena hamba itu adalah sarana untuk kita bisa datang pada dia. Dia adalah Israel yang menghimpun kita, menyatukan kita untuk mengenal dan bersatu bersekutu dengan Allah Tritunggal itu. Lalu yang keempat, kalau kita lihat di ayat 4,
dia diperlihatkan dengan suara hamba itu sendiri. Aku telah bersusah-susah dengan percuma, menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Kita sering merasa seperti ini. Kita merasa bahwa apa yang kita perbuat seperti tidak ada hasilnya. Tetapi disebut apa? Namun, seringkali kita kehilangan kata namun. Sehingga kita jatuh dalam putus asa. Saya sudah usaha, saya sudah coba, saya sudah lakukan. Tapi apa? Sia-sia kan? Begitu. Tapi di sini berbeda. Namunnya itu harus berubah. Kalau dulu kita suka namun yang jelek-jelek, sekarang namun yang harus diganti dengan apa? Hakku terjamin pada Tuhan, upahku pada Allahku. Jadi dia adalah hamba yang pekerjaannya tidak sia-sia. Hamba yang tidak sia-sia. Karyanya tidak sia-sia. Rancangannya, pekerjaannya atas kita tidak sia-sia. Karena apa? Di sini kita tahu bahwa hasilnya dijamin oleh Allah. Kita sering berada di zona ini. Kalau kita kurang berhasil, maka kita merasa kurang percaya. Lalu kemudian zona kedua, kalau kita percaya, seolah-olah kita nggak boleh gagal. Kalau kita gagal, seolah-olah kita nggak punya Tuhan. Singkirkan pikiran yang demikian. Mungkin kita di dunia dan saat ini kita tidak merasa berhasil. Kita seperti gagal. Kita diolok-olok orang dengan kegagalan-kegagalan kita. Tetapi ingat, harus ada namunnya. Hasil akhir dijamin oleh Tuhan. Hasil akhir itu adalah milik Tuhan. Apapun yang Anda lakukan, pastikan hasilnya adalah urusan Tuhan. Hasilnya adalah bersama Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah berjuang semampu kita. Lalu yang berikutnya di ayat 6 diperkenalkan lagi bahwa dia adalah terang di ayat 6 bagi bangsa-bangsa. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub. Jadi di sini Tuhan bukan remeh, bukan kurang menghargai, bukan tidak puas dengan pekerjaan-pekerjaan kecil. Allah bekerja bahkan dalam perkara-perkara yang kecil. Tapi Tuhan mau bahwa hamba itu lebih dari perkara kecil. Dia membawa semua orang dari segala pengasingan. Kalau disebut bangsa-bangsa yang jauh, yang tak terjangkau, maka mengapa kita tidak perlu putus asa dalam pengasingan dan perapian kehidupan kita sekarang? Karena apa? Dia adalah terang yang menjangkau siapapun kita. Dia adalah terang bagi bangsa-bangsa. Ada pemulihan bagi Anda, ada pemulihan bagi siapapun di belahan dunia manapun yang mau dengar-dengaran dengan dia. Dan yang terakhir, ini yang sangat berbeda. Kalau dari awal kita melihat dia ada untuk kita, dia efektif seperti sebuah senjata untuk kita, dia memberi atau dia sarana untuk kita berjumpa dengan Allah. Di Mesias itu, Yesus Kristus itu adalah jaminan dari semua pekerjaan-pekerjaan kita. Hasilnya ada bersama dia. Dia adalah terang yang menjangkau di sudut manapun kita. Terang bagi bangsa-bangsa. Dia tidak memihak. Dia hanya untuk kampung sebelah, kampung sini. Tidak. Dia ada bagi semua bangsa. Tidak ada ruang yang terlalu tersembunyi, yang tidak dapat diterangi oleh Allah dalam bilik hati kita yang paling dalam. Tetapi ingat yang terakhir. Dia adalah hamba yang mau menderita bersama Anda. Bersama saya, bersama kita semua. Kita lihat bagaimana ayat 7 menyebut. Beginilah firman Tuhan. Tuhan di sini dengan nama Yahweh. 6.823 paling sedikit. Nama itu dinamakan bagi Allah. Artinya kalau orang bisa katakan Elohim, Adonai, itu masih bisa bukan Allah. Allah yang lain pun, dewa pun masih bisa dinamai itu. Bahkan orang bisa dinamai Elohim, Adonai. Tapi Alkitab dengan tegas 6.800-an dia menyebut Allah itu adalah Yahweh. Itu nama yang tidak pernah dinamakan bagi Allah yang lain. Jadi kalau kita mengenal Allah, sebenarnya kita sedang mengenal dia yang konkret, yang spesifik. Disebut dia adalah penebus. Di sini kita menyebutnya, disebutkan penebus Israel. Artinya dia sahabat. Karena dalam tradisi teks-teks seperti Alkitab ini, Goel itu penebus itu adalah pasti kerabat. Jadi dia sahabat Anda, sahabat saya,
sahabat kita semua. Maka dari mana kita tahu dia sahabat? Karena dia menebus kita. Dari mana kita tahu bahwa kita ditebus? Karena dia sahabat kita. Kira-kira arti kata yang seperti itu yang sedang mau ditunjukkan oleh ayat 7. Allahnya yang Maha Kudus, kepada dia hamba itu yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa. Kita lihat ada peralihan. Dihina, dijijikkan. Jadi dia tidak hanya dibenci, tapi dianggap berbau. Dianggap tidak menyenangkan, tidak disukai. Beralih juga dijijikkan orang menjadi dihinakan orang menjadi dijijikkan bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya orang per orang, tetapi bangsa per bangsa. Bahkan dia diperhamba, dijadikan hamba kepada, disebut di sini hamba penguasa-penguasa, tirani Romawi, Herodes, Pilatus, dengan orang-orang yang menggunakan kekuasaannya dengan salah seperti Kayafas. Dia merelakan dirinya, menyerahkan dirinya demi apa? Keselamatan kita semua. Jadi dia Allah yang tidak adalah dosa, tapi kemudian dia menjadi berdosa karena menanggung beban-beban kita. Dia merendahkan dirinya. Jadi jangan pernah merasa Anda menderita sendirian dalam hidup. Dia bersama dengan Anda dan kita semua. Tetapi ingat, pada akhirnya disebut apa? Raja-raja akan melihat perbuatan hamba itu, bangkit memberi hormat raja-raja itu. Jadi walau hari ini, saat ini mungkin kita sedang mengalami beban, pergumulan dan penderitaan kita, tapi bersama dia pada waktunya kita menjadi orang-orang yang terhormat. Selamat menjalani hari-hari hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami memohon pertolongan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Isilah hati kami dengan hamba-Mu, sang hamba sejati, Mesias Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga kami menyadari dan merasakan bahwa Dia ada untuk kami. Dia menjadi sarana-Mu untuk melihat dan mengenalkan kami kepadamu. Dan dia adalah senjata yang efektif, yang teguh, yang kokoh. Dia adalah terang bagi kami. Dan dia mau menjadi jaminan atas semua pergumulan dan perjalanan dan pekerjaan kami. Dan terlebih-lebih dari itu, Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal itu mau menderita dan menanggung penderitaan-penderitaan kami. Sehingga seperti kami memikul kuk, seperti sepasang hewan yang dipakai untuk memikul kuk, sebenarnya kami tidak memikulnya, karena Dia ada untuk menanggung dan memikul dan menanggung beban-beban kami. Ajarilah kami Tuhan untuk tidak terlalu jatuh dalam keputusasaan. Unang madabu kami tu padelean, karena kami tahu pada iman yang teguh dan setia kepadamu, bersama-sama anak-Mu, kami beroleh kehormatan. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus. Amin.